Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai transport zat. Nah, transport zat terbagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Kita bahas terlebih dahulu untuk difusi. Difusi adalah proses mengalirnya atau proses berpindahnya suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Berikut ini kita akan mempraktikumkan proses difusi pada suatu zat. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan percobaan difusi. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini ada sendok sebanyak 3 buah, lalu ada sirup pekat atau sirup kental ya. Lalu ada gelas plastik dengan diisi 3 perlakuan pada air, yaitu ada air es, air biasa, serta air panas. Oke, kita langsung coba untuk melakukan praktikumnya. Yang pertama yaitu kita tuang dulu air panasnya ke dalam gelas. Di sini sudah ada air dengan diberi 3 perlakuan, yaitu air es, air biasa, serta air panas. Sekarang kita coba beri 1 sendok makan sirup pekat ini kepada masing-masing gelas. Kita simpan dulu di setiap gelas, nanti kita akan tumpahkannya bersamaan ya. Sekarang kita coba tumpahkan sirupnya kepada masing-masing gelas. Ya, ini kita sudah diberi sirup pekat ya, dan kita tunggu selama 20 menit dengan pengecekan rutin selama 5 menit. Ini adalah jarak waktu 5 menit ya, dapat dilihat perubahannya. Nah, kita analisis untuk yang air es sendiri, ini cairannya belum menyebar, masih ada endapan di bawahnya. Lalu untuk air biasa ini juga sama, hampir sama, namun dari segi endapan masih banyak endapan dari air biasa. Sedangkan untuk air panas ini sudah terlihat zatnya sudah mulai menyebar dan sudah terjadi perubahan warna, namun belum pekat seutuhnya ya. Oke, ini adalah jangka waktu 10 menit. Bisa kita lihat perubahannya. Dari air panas ini zatnya sudah mulai menunjukkan kepekatan dari yang tadi. Kalau bisa dilihat ini zatnya sudah naik sampai sini ya, sampai sini. Kalau untuk air biasa ini masih belum pekat, namun terlihat zat-zatnya itu mulai naik ke atas. Dan untuk air es ini sama sekali belum berubah, zatnya masih mengendap di bawah, belum ada penyebaran zat ke atas. Dan ini adalah 5 menit terakhir ya, atau sekitar 20 menit. Bisa dilihat perubahan warnanya. Untuk air panas sendiri ini sudah tercampur, bahkan tidak ada lagi endapan ya, jadi si zatnya sudah tercampur semua dan warnanya juga sudah lebih pekat. Untuk air biasa sendiri ini juga sudah mulai menyebar zatnya, dan ini sudah berubah warna menjadi sedikit lebih pekat, bercampur warnanya. Sedangkan untuk air es sendiri ini masih belum ada perubahan warna. Dari awal kita memasukkan sirupnya, ini masih menggumpal sirupnya di bawah dan belum ada penyebaran pula. Warnanya juga tetap masih sama putih bening seperti saat pertama kita mencelupkan sirupnya. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka partikel akan mendapatkan energi untuk bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, semakin cepat pergerakan partikel, maka akan semakin cepat pula kecepatan difusinya.
Hal ini dibuktikan pada sirup yang dituangkan kepada air panas atau air dengan suhu tinggi, penyebaran zatnya terjadi lebih cepat dibandingkan dengan air dalam suhu ruang atau air biasa dan air es. Hal ini dikarenakan air panas mempunyai suhu tinggi sehingga penyebaran zatnya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan air yang lainnya. Osmosis adalah salah satu contoh transport pasif, dan osmosis juga memiliki pengertian yaitu proses perpindahan molekul-molekul air pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut yang lebih rendah melalui membran selektif permeabel. Membran semi-permeabel adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Percobaan praktikum gejala osmosis, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada kentang, ada pisau, ada pengaris, ada air biasa, ada air ditambah dengan 1 sendok garam, dan air ditambah dengan 2 sendok garam. Volume yang dipotong-potong dengan panjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm, dan tinggi 1 cm ke dalam masing-masing wadah. Lalu amati dan ukur perubahannya. Dari air biasa yang tadinya tidak ada perubahan atau masih sama, panjangnya 4,5 cm, sekarang juga masih sama 4,5 cm. Lebar pun masih sama 1,5 cm. Tingginya pun masih sama 1 cm. Nah, ini kentang dari air ditambah 1 sendok garam. Pada saat 15 menit pertama, panjangnya 4,4, sekarang menjadi 4,3 cm. Dengan lebar 1,4 cm. Dan tinggi masih 0,9 cm. Nah, ini adalah kentang dari air ditambah 2 sendok garam. Pada percobaan kedua tadi memiliki panjang 4,4, sekarang juga masih 4,4 dengan lebarnya 1,2, artinya menyusut. Tingginya masih sama 0,9. Tapi di sini yang berbeda yaitu teksturnya. Dari tabel yang di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hal yang menyebabkan kentang tidak berubah teksturnya adalah sifat air yang hipotonik, artinya memiliki konsentrasi yang rendah sehingga air dapat masuk ke dalam sel kentang dan menyebabkan sel menggembung, bahkan bisa lebih keras dari sebelumnya. Penjelasan tadi berarti bahwa larutan hipotonik, yaitu air, akan masuk ke dalam sel yang mempunyai membran semi-permeabel dan sel akan membengkak turgid. Lalu, hal yang menyebabkan kentang berubah warna dan teksturnya setelah direndam menggunakan campuran air dan garam dapur adalah konsentrasi dalam sel kentang lebih rendah daripada konsentrasi air dalam larutan garam dapur, sehingga zat-zat di dalam kentang akan berpindah ke dalam larutan dan menyebabkan teksturnya semakin lunak dan lembut, serta ketebalannya semakin berkurang, di mana hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yahya 2015, yang menyatakan bahwa dalam suatu penelitian osmosis, kentang berperan sebagai membran atau selaput, sedangkan air yang berada di luar meresap ke dalam kentang tersebut melalui membran semi-permeabel, dan menyebabkan air di dalam kentang bertambah banyak, sehingga bersifat semi-permeabel karena hanya air yang bisa masuk. Buktinya garam yang bercampur dengan air pun tidak bisa masuk ke dalam kentang meskipun telah menyatu.